Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep asam-asam ikan mujair. Rasanya enak banget. Ini nanti senajan nggak pakai minyak masaknya, tapi tetap gurih, buket, dan juga seger banget. Kalau misalnya Flavis nggak punya ikan nila, bisa juga pakai misalnya mau pakai tenggiri, ikan kue, ikan kakap, ataupun ikan patin, ya boleh banget. Kemudian yang pasti ikannya tuh harus benar-benar seger banget supaya nanti kuahnya juga seger dan ikannya juga enak banget. Ini kita marinasi pakai kunir bubuk dan juga garam ya. Sambil menunggu dimarinasi, kita siapkan bahan lainnya. Di sini juga aku mau tambahkan sayur-sayuran. Di sini ada pakai kacang panjang, nggak usah banyak-banyak, Flavis kacang panjangnya. Kemudian kita akan potongnya rodok panjang. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, ini kita sisihkan. Kita siapkan bahan lainnya. Aku mau pakai kubis. Ini kubisnya juga gak usah banyak-banyak. Kemudian yang penting nih ada tomatnya. Ini ada yang hijau dan ada yang merah, biar nanti warna-warni dan masakannya itu cantik banget. Kemudian setelah ini jangan lupa tambahkan cabai rawit pungkulan. Sekarang kita siapkan bumbu halusnya. Ini kunir dan kemirinya itu wajib disangrai terlebih dahulu ya, biar nanti aromanya wangi. Kemudian jangan lupa bawang brambang dan juga ada lombok keritingnya. Kemudian ini kita haluskan. Nah, di sini sak garamnya tak cemplungin di sini dan juga ada terasi biar nanti lebih gampang untuk menghaluskannya. Kemudian kalau misalnya sudah halus dan bumbunya sudah rata semuanya, kita akan siapkan air yang mendidih. Kemudian di sini kita cemplungin bumbunya. Jadi nggak perlu pakai minyak, Flavis. Langsung kita cemplungin aja ke dalam air mendidih. Kemudian sekarang tambahkan lagi air asam jawa. Ini tadi air asamnya direndam pakai air, terus habis itu dibejek-bejek, terus kita ambil airnya aja. Nah sekarang kalau misalnya Flavis mau tambahkan penyedap rasa boleh. Kalau mau tambahkan gula lagi, gula pasir juga boleh banget. Supaya nanti rasanya tuh imbang, ada asam, manis, dan juga gurih dan juga buket. Kalau kuahnya udah enak banget, udah seger, kita cemplungin ikannya. Nah ini masaknya nggak usah lama-lama karena ikan kan sebentar banget itu udah mateng. Kemudian kalau misalnya sudah mau diangkat, cemplungin sayurannya, aduk-aduk sebentar biarkan mendidih. Nggak usah lama-lama lagi masaknya, biar nanti sayurannya pada saat disajikan tuh masih hijau royo-royo, masih cantik kayak gini. Dan juga masih krius-krius. Tapi kalau misalnya Flavis yang nggak terlalu suka sayurannya agak mentah, nanti dimasaknya lebih lama juga nggak apa-apa. Saya seleranya Flavis di rumah wae. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep oseng mercon iga sapi yang enak banget. Ini resepnya tuh pedes banget Flavis. Jadi bagi Flavis yang nggak terlalu suka pedes, sebaiknya Flavis jangan coba karena rasanya benar-benar pedes. Ini di sini kita siapkan iga sapi, ini masih seger banget iganya ya. Terus aku mau tambahkan juga dagingnya. Kalau mau bikin oseng-oseng mercon itu sebaiknya kalau mau lebih gurih itu pakai daging sandung lamur ya, atau bagian iga sapi. Itu nanti biar rasanya itu enak, gurih dan juga buket gitu. Kemudian setelah dipotong-potong ini kita sisihkan. Sekarang kita akan siapkan untuk bumbunya. Bumbunya kita rebus ya. Di sini kita siapkan air mendidih, kemudian cemplungin cabai merah keriting yang banyak, ada bawang brambang dan juga ada kemiri. Kemudian kita rebus sampai nanti matang. Kalau misalnya sudah matang, ini kita sisihkan. Nanti ini mau aku giling pakai chopper. Bagi Flavis yang nggak punya chopper juga bisa pakai ulekan, ataupun kalau misalnya Flavis mau pakai blender boleh, tapi jangan terlalu halus karena nanti yang kita pengen itu teksturnya itu masih kasar, jadi nanti hasil masakannya itu cantik banget. Ini sudah selesai kita giling, kemudian kita akan langsung memasaknya. Siapkan wajan. Kemudian di sini kita tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita akan gongsong bumbunya. Wajannya tadi kan ini itu sudah matang karena sudah kita rebus, tapi nanti kalau kita gongsong warnanya nanti jadi merah cantik banget
aromanya makin wangi dan juga makin tanek banget. Nah, di sini juga kita akan siapkan bahan aromatik, ada godong jeruk, godong salam, dan juga ada laosnya. Kemudian kita gongsong-gongsong lagi sampai nanti bumbunya benar-benar wangi dan juga cantik banget. Kemudian baru di sini kita akan cemplungin iganya. Kemudian ini saat daging-dagingnya juga langsung kita cemplungin sekalian ya. Nah, di sini juga kita akan langsung bumbuin. Kita tambahkan gula, garam, penyedap rasa. Tapi bisa pakai penyedap rasanya, mau pakai micin boleh, mau pakai kaldu-kalduan juga boleh. Misalnya mau pakai kaldu sapi boleh, pakai kaldu jamur boleh. Kalau misalnya Fafis nggak suka penyedap rasa, ya wis nggak apa-apa, rasanya udah enak banget kok. Kemudian di sini kita akan masukkan air. Ini kita kasih air yang banyak. Kemudian kita akan masak pakai api besar terlebih dahulu. Kalau misalnya nanti sudah mendidih, baru kita kecilkan apinya dan kita akan masak sampai nanti benar-benar tanak banget dan juga empuk banget. Pokoknya kalau misalnya nanti Flavis masaknya pakai api kecil dan dimasak dalam waktu yang lama, dagingnya benar-benar empuk, bumbunya benar-benar meresep, dan ini daging-dagingnya itu nggak akan lepas dari tulangnya Flavis. Kemudian di sini aku mau tambahkan juga cabai rawit yang masih wungkulan, dan kita akan masak lagi sampai nanti kuahnya itu rada-rada nyemek, jadi nggak berkuah banget dan juga nggak asap banget Flavis. Nah, hasilnya kayak gini Flavis, ini sudah mateng. Flavis bisa lihat hasilnya tuh bener-bener buket banget, warnanya juga cantik banget. Sekarang ini mumpung masih anget, kita sajikan di meja makan. Ini cocoknya itu udah pakai nasi anget. Rasanya tuh kalau maem kayak gini tuh udah nggak perlu lauk lain lagi ya. Paling kalau misalnya Flavis mau tambahkan lalapan, timun, ataupun sayur-sayuran lalapan sesuai dengan seleranya Flavis. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng cumi asin lombok hijau yang enak banget. Pertama-tama kita cuci dulu cumi asinnya, kemudian kita akan rendam cumi asinnya. Nih aku tambahkan lagi tepung terigu supaya nanti nggak terlalu asin. Kita akan rendam selama 2 jam ya. Ini pakai air dingin aja. Kemudian kalau misalnya sudah selesai direndam selama 2 jam, kita akan tiriskan dan kita akan cuci lagi sampai benar-benar bersih. Kalau sudah benar-benar bersih, baru nanti kita akan potong-potong. Nah, ini aku pakai cuminya itu yang gepeng-gepeng gini Flavis, karena di Kebumen nggak ada cumi asin yang biasa aku masak yang gendut-gendut, yang bulat-bulat itu. Aku sebenarnya lebih suka yang itu, cuman di Kebumen tuh nggak ada. Aku udah cari-cari ke pasar, nggak ada, di toko-toko juga nggak ada. Rata-rata semua tuh nyandingnya yang cuminya model kayak gini. Tapi ya wis nggak apa-apa, seanane aja. Kemudian kita siapkan tuh bumbunya. Pertama-tama kita pakai cabai rawit merah karena aku maunya nanti lebih pedes, jadi aku tambahkan cabai rawit merah. Kemudian di sini aku mau tambahkan juga lombok hijaunya. Bagi Flavis yang nggak mau terlalu pedes banget, pakainya cabai yang merah keriting aja ya. Kemudian kita tambahkan juga ada bawang brambang. Ini cukup kita iris-iris. Dah, bumbunya ini aja lombok bawang brambang udah cukup. Kalau mau seger lagi kita akan tambahkan lagi tomat. Kemudian tomatnya kita iris kasar aja. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita akan siapkan wajan. Kita akan gongsong bawang brambang dan juga lombok rawitnya dulu. Kalau untuk lombok hijau gedenya itu nanti aja belakangan. Nah, ini kita gongsong-gongsong dulu Kak, sampai nanti aromanya wangi banget dan juga sudah layu. Kemudian kita cemplungin cuminya. Kita akan tambahkan juga air. Tambahkan juga di sini aku mau pakai gula merah. Kalau misalnya Papi mau tambahkan penyedap rasa ya boleh. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti kuahnya rada asat. Kemudian baru kita cemplungin lombok hijau gedenya dan juga tomatnya. Nah, sekarang masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, tinggal digongsang gangseng gongsang gangseng. Nah, ini jadi deh, ini rasanya enak banget, aromanya wangi banget dan warnanya juga cantik banget. Ini cocok banget kita maem untuk lauk sarapan ataupun untuk makan siang. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya.
Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep capcay sayuran yang enak banget, yang seger. Pertama-tama di sini kita siapkan sawi, kemudian potong-potong. Untuk bahan sayuran lainnya di sini aku mau pakai kubis. Ini juga kubisnya kita potong-potong tapi rodok lebar-lebar aja. Kemudian kalau sudah kita sisihkan, kita siapkan untuk bahan lainnya. Di sini aku mau pakai wortel, kita potong-potong juga. Jadi capcay kali ini tuh nggak pakai ayam, nggak pakai udang, nggak pakai daging, nggak pakai fish cake ataupun bakso dan lain-lain. Cukup sayur-sayuran aja. Jadi rasanya itu lebih ringan gitu. Kemudian ini aku mau tambahkan juga ada brokoli. Brokolinya juga mau aku potong, mau aku belah kecil-kecil. Dan ini ada godong bawang, tapi godongnya itu cuma setipis banget karena tadi ke pasar terus sendirilah yo lali ora kegawa. Kemudian kalau semua bahan sudah siap, kita akan siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang praktis aja. Ini ada bawang putih, kita geprek, kemudian kita cincang kasar. Wis ini aja. Kemudian kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita gongsong bawang putihnya. Sebentar aja, nggak usah lama-lama, asal dia udah wangi, nggak perlu sampai yang coklat banget. Kemudian kita akan cemplungin terlebih dahulu wortelnya, karena wortel kan rodok keras, jadi kita masukin dulu supaya dia lebih empuk. Kemudian kalau sudah digosong-gosong, di sini mau aku tambahkan lagi ada air. Kemudian kalau air sudah masuk, kita tambahkan lagi ada garam, lidah rasa, kemudian gula pasir dan juga ada merica bubuk. Kemudian aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, kita akan cemplungin semua sayur-sayuran mulai dari kubis, kemudian caisim, kemudian ada brokoli dan juga sak godong bawangnya kita masukkan. Kemudian kita tambahkan lagi larutan tepung maizena ya. Jadi kita ambil tepung maizena sedikit, kemudian aduk-aduk pakai air, lalu kita siram ke dalam tumisan capcaynya. Nah kira-kira kayak gini aja Flavis. Ini bagiku udah mateng, tapi kalau misalnya Flavis mau lebih empuk lagi ya boleh nanti dimasaknya lebih lama lagi. Tapi kalau aku lebih senang itu masih yang ijo royo-royo kayak gini, terus habis itu masih krius-krius banget. Sekarang gak usah lama-lama lagi, kita langsung sajikan di meja makan. Ini enak banget, kita mau pakai nasi hangat untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep jangan terong yang enak banget, yang gurih, yang buget. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu terongnya, kita potong-potong. Kalau sudah kita rendam dulu dalam air, biar nanti nggak kemelirun. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya ya. Aku mau pakai godong melinjo. Udah nih favoritnya Flavi Kasih juga. Tinggal metik aja kalau godong melinjo di halaman rumahnya Flavi Kasih. Kemudian kita siapkan juga ada tahu kopong. Kalau misalnya Flavis nggak punya tahu kopong juga bisa pakai tahu coklat yang padat, itu juga nggak apa-apa, rasanya sama-sama enak banget. Sekarang kita siapkan untuk bumbunya ya. Kita pakai ketumbar, kemudian ada kemiri, dan kita siapkan juga kunir, bawang, brambang. Kemudian kita haluskan. Flavis bisa menghaluskannya menggunakan ulekan kayak aku hari ini, ataupun Flavis juga bisa pakai blender. Kalau nanti pakai blender kasih sedikit air atau minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Nah di sini kalau misalnya sudah halus kita sisihkan, kemudian kita akan langsung siap memasaknya. Kita siapkan wajan, tambahkan minyak, kemudian kita akan gongsong-gongsong bumbunya sampai nanti wanginya harum banget. Kalau misalnya sudah wangi banget, sudah harum banget, di sini juga aku mau tambahkan lagi bumbu aromatik lainnya. Aku mau pakai godong salam. Di godong salam itu masih seger banget, tapi aku metik juga di halaman rumah. Kemudian kita gongsong-gongsong lagi. Kalau bumbunya sudah mateng, udah wangi, baru di sini kita akan cemplungin terongnya. Kemudian tahunya juga kita cemplungin sekalian, tapi godong melinjonya nanti belakangan aja. Kemudian tambahkan lagi santan. Ini tadi santannya aku meres dari kelapa marut sendiri loh, jadi bener-bener masih seger banget. Terus kalau kelapa marut sendiri itu ada manis-manis gimana gitu. Kemudian kita akan masak, jangan lupa sering-sering diaduk supaya santan nanti nggak pecah. Dan di sini kita juga siapkan bumbu-bumbu lainnya, ada gula, garam, pakai penyedap rasa boleh. Penyedap rasanya disesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Pakai kaldu-kalduan boleh, pakai micin ya boleh, atau cukup pakai gula sedikit juga boleh. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti enak, tanek dan juga mateng.
Kalau misalnya sudah mau diangkat, baru nanti kita akan cemplungin godong melinjoknya supaya nanti godong melinjoknya pada saat disajikan masih tetap cantik banget dan juga masih hijau gitu. Nah, ini begitu dicemplungin, tinggal diaduk-aduk sebentar. Setelah itu jadi deh, kira-kira hasilnya seperti ini Flavis. Ini sudah mateng, rasanya udah enak banget. Walaupun ini pakai santan tapi nggak enak banget. Karena nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Tinggal kita ambil nasi anget. Kalau misalnya Flavis di rumah punya tempe goreng sering ataupun tempe bacem, tahu bacem, itu enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sup yang seger banget, tapi bumbunya cuma cemplang-cemplung aja Flavis. Jadi bisa untuk Flavis misalnya memasak dadakan ya. Pertama-tama di sini kita akan siapkan dulu wortel. Ini tadi wortelnya yang bagian atas aku potong menjadi beberapa bagian karena terlalu besar. Kemudian aku potong lagi tipis-tipis. Setelah ini kita sisihkan. Kemudian di sini kita siapkan bahan lainnya. Aku mau pakai buncis. Ini buncisnya kita potong pendek-pendek aja kayak gini. Kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan. Kemudian di sini kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya. Untuk bahan-bahan lainnya di sini aku mau tambahkan bakso sapi. Wah, ini udah favoritnya anaknya Flavikasi banget. Flavis bisa menggantikannya, misalnya nggak suka bakso sapi bisa juga pakai bakso ikan atau pakai bakso ayam ataupun mau pakai fish cake, pakai fish roll. Itu nanti rasanya akan enak banget Flavis. Kemudian di sini biar seger aku mau tambahkan lagi tomat dan juga aku mau pakai godong bawang. Ini godong bawangnya kita potong panjang-panjang aja, dan tomatnya juga kita potong kasar aja. Setelah ini kita akan siapkan lagi untuk bumbunya. Ada bawang putih, ini bawang putihnya kita geprek kayak gini aja, nggak perlu sampai yang halus banget. Kemudian siapkan air mendidih, cemplungin bawang putihnya. Ini nggak perlu digongsong ya, langsung cemplungin aja. Tambahkan kaldu bubuk, kemudian merica, garam. Kemudian kita akan masak dulu sebentar, jangan langsung masukkan semua bahan ya. Biarkan dulu biar bumbunya matang dulu, biar gurih dulu. Kalau misalnya kuahnya udah gurih, di sini kita akan cemplungin dulu wortelnya. Kalau wortel itu kan agak keras, jadi masukinnya bagian awal. Kemudian kalau wortelnya sudah setengah empuk, kita cemplungin buncisnya dan juga baksonya. Kita biarkan dulu. Nanti kalau misalnya semua sayur-sayurannya sudah dirasa sudah cukup matang, nanti tingkat keempukannya boleh disesuaikan dengan selera Flavis ya. Kemudian kalau sudah mau diangkat, masukkan tomat dan juga godong bawangnya, aduk-aduk sebentar, nggak usah lama-lama lagi, biar nanti tampilannya masih cantik banget dan masih krius-krius. Jangan lupa tambahkan berambang goreng. Nah, seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng sup simple kita hari ini. Mumpung masih anget banget, kita mau langsung sajikan di meja makan. Wes, ini udah anak-anak suka, simbah juga suka. Apalagi nanti kalau maknya tambahin tempe mendoan atau tempe goreng sreng. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep ayam geprek. Ini kalau aku bilang tuh ayam geprek dadakan, karena aku mau pakai resep yang praktis banget, tapi rasanya enak banget, nggak kalah dengan ayam geprek-geprek yang dijual di luar sana. Pertama-tama kita siapkan dada ayam. Flavis juga bisa pakai, misalnya mau paha juga nggak apa-apa, nanti dibuang tulangnya ya. Kalau misalnya pakai dada, nanti diiris tipis-tipis kayak gini. Kemudian setelah diiris tipis-tipis, dan kita akan sisihkan dulu dan kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya. Di sini aku mau pakai telur. Kemudian telurnya kita kocok, udah nggak usah dikasih apa-apa, telurnya gini aja. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan dan kita siapkan untuk tepung. Nah, untuk tepungnya aku pakai tepung bumbu serbaguna atau tepung yang instan. Flavis bisa pakai merek sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Kemudian kita akan balurkan dada ayamnya satu persatu. Pertama-tama ke telur dulu, kemudian kita akan gulingkan ke dalam tepung bumbu serbagunanya. Nah, ini biar nanti rodok tebel tepungnya atau rodok keriting, kita ulangi lagi sekali lagi ya.
Caranya gini, kita balurin ke telurnya, kemudian kita akan gulingkan lagi ke tepungnya, terus agak ditekan-tekan sedikit. Nah, hasilnya kayak gini Flavis, ini udah tebel dan juga keriting. Sekarang kita tinggal siapkan minyak yang benar-benar panas banget. Kemudian kalau misalnya minyaknya sudah panas, di sini kita langsung aja cemplungin. Nah, di sini penting Flavis, gorengnya itu nggak usah sekaligus banyak ya, karena api rumahan itu kan nggak sebesar api-api yang ada di restoran ataupun abang-abang yang jualan ayam goreng gitu kan. Nah, kalau misalnya Flavis nanti kebanyakan, nanti suhu panasnya tuh jadi turunnya banyak Flavis. Jadi mendingan gorengnya sedikit-sedikit aja kayak gini. Nah, diusahakan minyak yang banyak biar nanti gorengan ayamnya itu nyemplung. Nah, kita akan masak sampai nanti mateng dan warnanya kuning keemasan kayak gini. Ini Flavis bisa lihat ya, hasilnya tuh cantik banget. Ini udah mateng, sekarang kita akan angkat. Kemudian kita akan sisihkan dan kita akan goreng lagi sisa ayamnya. Tadi kan karena gorengnya sedikit-sedikit jadi nggak sekaligus, sekarang kita akan goreng lagi. Cara gorengnya juga sama seperti tadi, kita cemplungin ke dalam minyak panas, kemudian jangan lupa dibolak-balik biar nanti matangnya merata. Dan kita akan masak sampai nanti warnanya kuning keemasan seperti ini. Ini sudah matang, warnanya itu cantik banget Flavis. Kemudian setelah ini kita akan siapkan untuk bikin bahan sambalnya. Nah, untuk bikin bahan sambalnya di sini kita siapkan cabai rawit, ada merah, ada hijau, kemudian ada bawang putih. Nggak usah pakai bawang merah ya, cukup bawang putih aja. Kemudian kita akan ulek. Nah, kalau misalnya nanti sudah setengah halus, di sini baru kita akan siapkan bahan tambahannya. Di sini mau aku pakaiin garam, kemudian aku pakai penyedap rasa. Nah, kalau untuk tipe sambal kayak gini, kalau bisa garamnya itu penyedap rasanya itu micin, jadi lebih enak. Kalau misalnya pakai kaldu ayam ataupun kaldu-kaldu lain itu menurut aku itu kurang enak. Tapi kalau misalnya Flavis nggak mau pakai penyedap rasa apapun juga boleh banget, rasanya wis enak banget. Kemudian setelah ini kita akan siram dengan minyak yang benar-benar panas banget supaya nanti makin gurih lagi. Kemudian kalau sudah disiram minyak panas, kita akan ulek ratakan ya. Kalau misalnya sudah rata, nah baru kita akan geprek ayamnya di atas ulekannya. Caranya kayak gini Flavis, ini agak kepinggirin sambelnya, kemudian kita tokok ayamnya di atasnya, kemudian kita ulek. Ini enak banget, kita mau pakai nasi yang masih anget banget Flavis. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini, semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep rica-rica mentok. Ternyata Flavis yang punya rica-rica itu bukan hanya orang Manado, orang Jawa ternyata juga punya resep rica-rica. Ini rica-ricanya rica-rica mentok ya, ini khas dari Jawa Tengah. Ini aku siapkan mentoknya satu, cuman gede banget. Ini kurang lebih 2 kg ya. Kemudian di sini kita siapkan bumbunya. Ini bumbunya pakainya banyak banget biar lebih mantep. Ini ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit. Ini aku pakai juga cabai keriting. Kemudian ada kunir. Di sini kita pakai jahe. Kemudian kita pakai kemiri juga biar lebih puket. Nah, semua bahan ini akan aku haluskan menggunakan blender. Flavis juga bisa nguleknya kalau mau, tapi ini banyak banget, lebih baik di blender aja. Kalau misalnya di blender, kasih air ataupun minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Setelah halus, kita akan siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas kita akan gongsong atau tumis bumbunya sampai nanti harum. Kemudian kalau misalnya sudah harum dan sudah berubah warna, kita tambahkan lagi ada daun salam, kemudian daun jeruk dan juga laos. Kemudian kita aduk-aduk lagi sampai nanti bumbunya bener-bener mateng, jadi udah nggak langu ya. Kira-kira kayak gini Flavis. Ini sudah kering dan warnanya juga cantik banget. Baru kita akan masukkan mentoknya. Nah, ini akan kita aduk sampai nanti dagingnya itu kaku Flavis. Jadi jangan memasukkan air pada saat si dagingnya masih basah kayak gini. Nah, kira-kira kayak gini Flavis, ini sudah mulai kaku. Ini akan kita siram dengan air.
Ini karena mentoknya banyak banget tuh, wajannya sampai hampir nggak muat, tapi ya wis nggak apa-apa. Ternyata bagi Flavis yang mungkin belum pernah masak mentok, ini kan kelihatan banyak banget kayak gini kan. Nanti pada saat kita masak, dagingnya itu akan mengempis. Aku dulu juga tahu kalau ternyata daging mentok itu bener-bener hasilnya itu kempes. Jadi kita tambahkan lagi garam, penyedap rasa, gula jawa yang nggak ketinggalan. Kemudian kita tambahkan lagi air. Nah, setelah ini kita akan aduk rata dan kita akan masak sampai nanti dagingnya empuk banget. Dan masaknya pertama-tama pakai api besar dulu, kemudian kalau misalnya sudah mendidih kita akan kecilkan apinya. Oh ya Flavis, di sini kita juga pakai kecap manis Flavis. Jadi rica-ricanya orang Jawa itu dia pedes tur manis, beda sama rica-ricanya orang Manado. Kalau rica-rica Manado itu kan warnanya merah gitu kan, dan pedesnya cetar. Nah kalau rica-ricanya orang Jawa ini pedes terus manis gitu, dan warnanya kecoklatan. Ya kan kita masak sampai nanti empuk dan hampir asat kayak gini Flavis. Nah, ini Flavis bisa lihat ini airnya sudah mulai susut, tapi aku nggak mau yang sampai susut banget, jadi nanti ada kuahnya nyemek-nyemek gitu. Nah, ini sudah mateng, ini warnanya cantik banget, aromanya juga harum banget, dan yang pasti dagingnya udah empuk banget karena tadi dimasak pakai api yang kecil dan juga lama masaknya. Nah, sekarang kita siapkan di meja makan. Ini siap kita maem pakai nasi yang masih anget-anget, masih kemebul. Wah, enak banget ya pokoknya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan yang enak banget. Hari ini kita akan bikin tumisan rebung ya. Kebetulan tadi waktu aku ke pasar lihat ada yang jual rebung masih seger banget kayak baru metik. Jadi aku mau langsung beli dan langsung aku bikin resepnya untuk Flavis di rumah. Ini rebungnya akan kita rebus terlebih dahulu ya. Sambil menunggu direbus, di sini kita akan siapkan bahan tambahannya. Di sini aku akan pakai pete. Ini juga petenya masih seger banget, terus gendut-gendut gitu. Jadi nyenengin banget dilihatnya. Nah, di sini aku siapkan 2 papan. Kemudian ini kita lihat rebungnya sudah matang dan di sini kita akan angkat, kemudian kita sisihkan. Nah, ini bedanya kalau rebung yang masih seger banget, masih fresh, itu nggak ada baunya sama sekali Flavis. Jadi aku juga baru tahu ternyata kalau rebung baru metik tuh nggak ada baunya. Beda kalau kita beli di pasar tuh suka ada baunya kan. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi bahan lainnya. Di sini aku pakai tahu kopong. Flavis kalau misalnya nggak punya tahu kopong juga bisa pakai tahu putih ataupun tahu coklat yang masih basah. Kemudian di sini kita tambahkan lagi daun melinjo, kemudian kita potong-potong. Setelah ini kita siapkan bumbu. Ada bawang merah, bawang putih, dan juga ada cabai keriting merah. Kemudian kita akan haluskan. Kalau sudah halus, kita akan angkat, siapkan wajan, beri sedikit minyak. Kalau sudah panas, kita akan gongsong atau kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan sampai nanti aromanya wangi banget. Kemudian tambahkan lagi daun salam. Setelah itu kita akan masukkan rebung yang sudah tadi kita rebus terlebih dahulu. Kemudian di sini kita akan aduk rata. Kita akan tunggu kurang lebih 2-3 menit. Baru setelah ini kita akan tambahkan lagi bahan lainnya. Di sini ada tahu dan juga kita beri sedikit air. Kemudian kita akan aduk lagi. Dan ini akan kita masak sampai nanti rebung dan juga tahunya sampai matang. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi bumbu. Di sini aku pakai gula, garam, dan juga penyedap rasa. Gulanya aku pakai gula Jawa ya. Flavis juga bisa pakai gula pasir kalau mau. Dan untuk penyedap rasanya Flavis bisa pakai micin, pakai kaldu ayam, kaldu sapi, kaldu jamur. Pokoknya terserah ya Flavis aja deh. Kemudian kalau misalnya sudah mau diangkat, kita akan masukkan godongso atau daun melinjo dan juga peteknya. Kemudian kita akan aduk lagi. Kita akan masak lagi sampai nanti pete dan juga daun melinjonya mateng. Kemudian setelah ini kita akan angkat dan kita akan sisihkan langsung di meja makan. Nah, ini cocok banget untuk menu lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep jangan bening bayam. Wes jan, rasanya seger tenan. Apalagi maamnya pas siang hari. Terus tambahin lagi sambal terasi atau sambal korek. Terus ada tempe goreng sereng. Terus nasinya masih anget. Weh, mantap tenan. Pertama-tama di sini kita akan siapkan bayam. Kemudian bayamnya kita peti-peti. Bagian bawahnya itu yang kasar itu nggak usah diikutin. Jadi kita ambil bagian daun sama batangnya yang masih agak muda aja. Kalau misalnya semuanya sudah kita peti-peti, ini akan kita sisihkan. Nanti cucinya yang bersih ya. Bila perlu tuh nyucinya itu direndam dulu pakai air garam sebentar. Setelah itu baru dibilas sampai benar-benar bersih banget. Kemudian di sini aku mau siapkan bahan lainnya. Aku mau pakai wortel. Ini udah cuman bayam sama wortel aja Flavis. Kalau misalnya Flavis mau tambahkan kayak jagung ataupun sambal dele, itu juga enak banget. Tapi hari ini aku mau pakai dua bahan aja nih. Kalau bikin resep kayak gini, ingat Flavis kasih dulu waktu nyusuin tuh bendino mangane kayak ngene iki Flavis. Rasanya tuh bener-bener seger banget. Nah, untuk bumbunya di sini kita akan siapkan bawang putih. Ini bawang putihnya cukup kita iris-iris tipis saja. Kemudian ada juga brambangnya, kita juga akan iris tipis-tipis saja. Nah, supaya nanti makin wangi lagi, di sini aku mau tambahkan lagi godong salam dan juga ada kencur. Kalau di tempat Flavi Kasih itu kencur Flavis, tapi ada juga di daerah Jawa, mungkin agak kayak Jogja ataupun Jawa Timur, mungkin ada juga yang pakai kunci. Itu juga enak banget, sama-sama enak. Tinggal selera Flavis aja mau pilih yang mana. Kemudian kita rebus bumbunya, tambahkan lagi gula, garam. Gulanya boleh pakai gula putih ataupun pakai gula merah. Kemudian di sini kita masukkan wortelnya terlebih dahulu. Kalau wortelnya sudah setengah empuk, baru di sini kita akan cemplungin bayam yang sudah dicuci bersih banget. Kemudian ini kan udah masaknya udah nggak usah lama-lama Flavis, karena bayam sebentar aja itu udah mateng. Jadi kita cemplungin, kemudian tunggu mendidih, lalu tunggu sebentar banget, baru kita angkat. Tapi sebelum diangkat nanti kita akan cemplungin brambang goreng biar nanti makin wangi lagi. Nih tadi aku gorengnya itu sedikit aja, cukup untuk sayur bening yang kita masak hari ini. Kemudian ini kita aduk-aduk, gak usah lama-lama lagi Flavis, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini udah warnanya cantik banget, aromanya wangi banget, terus rasanya juga seger banget. Sekarang kita akan langsung sajikan di meja makan. Tinggal ngambil nasi anget, terus kalau misalnya ada tempe goreng, tahu goreng sereng, kemudian ada sambal terasi ataupun sambal korek, itu wis jan enak banget. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.